Dusan Vlahovic dituduh selingkuh dengan istri pemain timnas Serbia. Timnas Serbia sedang dilanda isu tidak sedap ketika berjuang di Piala Dunia 2022. Pasalnya, muncul kabar jika Dusan Vlahovic punya hubungan khusus dengan istri salah satu pemain Serbia. Bahkan, kabar tersebut membuat pemain 22 tahun itu harus hadir pada sesi jumpa pers untuk memberi keterangan langsung. Saya minta maaf harus memulai Piala Dunia dengan cara ini. Kisah-kisah tersebut tidaklah benar. Saya hanya ingin melindungi nama dan integritas saya, jadi saya akan mengambil tindakan hukum jika perlu, tegasnya. Berawal dari Where is Messi, berakhir dengan Where is Saudi. Timnas Arab Saudi mengawali langkah di grup C, Piala Dunia 2022 dengan sebuah kejutan besar. Mereka mengalahkan favorit juara timnas Argentina. Namun, pada akhirnya, Argentina dan Polandia yang lolos ke babak 16 besar. Sedangkan Arab Saudi kandas. Arab Saudi, yang juga kalah 0-2 dari Polandia di laga kedua, finish dengan 3 poin di posisi terbawah. Dan Argentina finish sebagai juara grup dengan poin 6, sedangkan keunggulan selisih gol menempatkan Polandia di atas Meksiko. Masing-masing 4 poin, untuk lolos bersama Argentina. Barcelona nyatakan tertarik, boyong Mohamed Kudus dari Ajax. Mohamed Kudus tengah menjalani musim yang gemilang, bersama Ajax Amsterdam. Penampilan cemerlang Kudus di level klub pun kemudian berlanjut di level internasional. Performa Kudus inilah yang kemudian membuat penyerang berusia 22 tahun itu diincar banyak klub, termasuk Barcelona. Jordi Kraus selaku Direktur Olahraga Barca mengatakan, jika klubnya sudah memantau Kudus dalam setahun terakhir, dan berencana untuk membuat tawaran ke Ajax di masa depan. Kami telah memantau Mohamed Kudus selama lebih dari setahun terakhir, ucap Kraus. Bruno Fernandes digoda Real Madrid. Real Madrid tertarik untuk mengontrak gelandang Manchester United, Bruno Fernandes, dan telah memantaunya di Piala Dunia. Fernandes saat ini sedang mewakili Portugal di Piala Dunia, dan tampil mengesankan. Dia telah mencetak 2 gol, dan menyumbang 2 assist dalam 2 penampilan. Kesepakatan Fernandes saat ini dengan MU berjalan hingga 2026, dan dia dihargai sebesar 75 juta euro. Dan sepertinya Real Madrid tidak keberatan dengan harga segitu untuk memboyong Bruno Fernandes. Masa depan Lionel Messi usai Piala Dunia. Lionel Messi saat ini masih fokus 100% membela Argentina di Piala Dunia 2022. Namun, setelahnya ia harus segera memikirkan soal masa depannya di PSG. Di sela-sela perjuangan beratnya di Qatar, peraih 7 Ballon d'Or tersebut harus pula memikirkan masa depannya di PSG. Seperti dikutip dari Sportskida, Lionel Messi setidaknya punya 4 opsi terkait kontraknya yang akan habis pada Juni 2023. Opsi pertama, bertahan di PSG. Opsi kedua, balik ke Barcelona. Opsi ketiga, hijrah ke Manchester City. Opsi keempat, merapat ke Inter Miami. Tidak hanya Pulisic, Manchester United juga ingin angkut pemain Chelsea ini. Bertambah lagi satu pemain yang masuk daftar incaran Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu diklaim tertarik mengangkut Hakim Ziyech dari Chelsea. Memasuki musim ketiganya di London Barat, Ziyech masih kesulitan untuk menjadi starter reguler. Bahkan, ia minim sekali mendapatkan jam bermain di tim utama The Blues. Dilansir Calcio Mercato, Ziyech berpotensi melanjutkan karirnya di Inggris pada paruh kedua, musim 2022-2023 ini. Karena Manchester United dilaporkan tertarik menggunakan jasanya. Inter Milan ingin datangkan ex-gelandang bintang AC Milan. Inter Milan mulai menjajaki opsi untuk mendatangkan seorang gelandang baru. Pemain yang masuk radar adalah ex-gelandang AC Milan, Franck Kessie. Situasi Kessie di klub barunya itu tidak baik-baik saja. Maksud hati mencari petualangan baru, Kessie justru mendapatkan pengalaman lebih banyak di bangku cadangan. Oleh karena itu, sejumlah laporan mengabarkan kalau Kessie mulai tidak betah di Barcelona. Laporan dari Tuttosport mengklaim, jika Inter serius memantau situasi Kessie saat ini. AC Milan sudah tetapkan tanggal perpanjang kontrak Rafael Leao. Kabar gembira, mungkin saat ini tengah menyelimuti jawara Liga Italia musim lalu, AC Milan. Klub berjuluk Rossoneri tersebut, dikabarkan telah menemukan titik terang dengan Rafael Leao. Melansir Vichages, meski sempat tersendat, kini AC Milan dan Rafael Leao dikabarkan sudah menetapkan tanggal untuk membahas kontrak perpanjangan. Kami melakukan pertemuan positif dengan Paolo Maldini sebelum Piala Dunia. Itu bagus, kami akan membahas detailnya setelah jeda Piala Dunia, ujar agen Rafael Leao, Jorge Mendes.
Liverpool dipastikan ikut saingi Man United dalam perburuan Gakpo. Manchester United sendiri disebut punya peluang besar untuk bisa merekrut Cody Gakpo dari PSV Eindhoven. Hal tersebut diungkapkan oleh pandit sepak bola Belanda, Hans Kraaij Junior, tapi Hans Kraaij menambahkan, Manchester United mungkin akan mendapat pesaing berat. Pasalnya, Cody Gakpo juga diincar oleh Liverpool. Hans mengatakan, penampilan Gakpo sangat menarik perhatian asisten pelatih Jurgen Klopp, Pep Lijnders. Pep sendiri memang berasal dari Belanda. Di Liverpool, asisten Pep Lijnders sudah dari lama terpesona oleh penampilan Gakpo. Dibuang dari Piala Dunia, Tammy Abraham justru dilirik klub Liga Inggris. Striker AS Roma, yang tak dibawa Inggris ke Piala Dunia 2022, Tammy Abraham, dikabarkan bakal dibajak oleh tim Liga Inggris, Aston Villa. Pada musim ini, Tammy Abraham hanya mencetak 3 gol di Liga Italia, bersama AS Roma. Selain itu, tim yang dibelanya dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk melepasnya. Menurut Calcio Mercato, tim Liga Inggris, Aston Villa, dikabarkan berminat untuk mendatangkan pemain berusia 25 tahun tersebut. Apalagi, Unai Emery menyukai cara bermainnya. Jelang pembukaan jendela bursa transfer, 3 pemain ini jadi incaran utama Arsenal. Hanya 1 bulan lagi, sebelum jendela bursa transfer dibuka, Arsenal telah mengantongi 3 pemain untuk didatangkan ke Liga Inggris. Mereka sebelumnya sukses mendatangkan sejumlah pemain fenomenal, seperti Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, hingga Fabio Vieira. Pada jendela bursa transfer mendatang, Mikel Arteta tentu tidak ingin melewatkan dan mencari bakat baru untuk didatangkan. Nama-nama seperti gelandang Ajax, Mohamed Kudus, Ismail Ben-Nacer, hingga playmaker Inter Milan Hakan Calhanoglu. Bayern Munchen siapkan rencana untuk boyong Harry Kane di musim panas. Bayern Munchen dilaporkan bergerak dalam senyap untuk membereskan kesepakatan transfer Harry Kane. Klub juara Bundesliga itu ngebet untuk mengontrak penyerang Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas depan. Bayern Munchen siap membungkus kesepakatan transfer antara 70 juta euro sampai 86,4 juta euro. Dia sangat mahal, tapi Kane pemain brilian. 1 dari 2 atau 3 striker yang bisa bermain sebagai penyerang tengah, sekaligus pemain nomor 10, ucap Nagelsmann. Real Madrid tertarik pinang bintang timnas Jerman ini. Los Blancos dilaporkan ingin mengamankan jasa David Raum dari RB Leipzig. Nama Raum memang jadi pergunjingan di Jerman. Musim lalu, ia berhasil mengemas 3 gol dan 13 assist bagi Hoffenheim di Bundesliga. Berkat performa apiknya itu, bek 24 tahun tersebut dipanggil Hansi Flick ke Piala Dunia 2022. Ia selalu menjadi andalan di sisi kiri pertahanan Der Panzer sejauh ini. Mundo Deportivo mengklaim bahwa performa Raum ini ternyata diamati Real Madrid. Los Blancos tertarik untuk memboyong sang bek di tahun 2023 nanti. Newcastle United ingin amankan bek muda berdarah Prancis dari incaran AC Milan. Bintang baru Liga Inggris, Newcastle United dikabarkan ingin memperkuat pertahanan mereka dengan mendatangkan bek muda berdarah Prancis. Meski telah memiliki pemain bertahan yang cukup solid, Newcastle dikabarkan masih ingin mendatangkan bek baru lagi pada Januari mendatang. Dikabarkan bahwa Newcastle ingin mendatangkan bek fenomenal Eintracht Frankfurt, Evan Endika yang masih berusia 23 tahun. Hasil Piala Dunia 2022, Kanada versus Maroko, skor 1-2. Maroko patahkan perjuangan Kanada di matchday 3, Grup F, Piala Dunia 2022. Di Altumama Stadium, duel berlangsung seru, kedua tim sama-sama bermain menyerang sejak awal sampai akhir pertandingan. Gol-gol Maroko dicetak Hakim Ziyech dan Youssef En-Nesyri. Sementara, gol Kanada dihasilkan bunuh diri Nayef Aguerd. Dengan hasil ini, Maroko meraih 7 angka dari 3 laga. Mereka jadi pemuncak grup F. Sementara Kanada, tetap berada di dasar klasemen. Dengan demikian, Maroko sukses meraih tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Hasil Piala Dunia 2022, Kroasia versus Belgia, skor 0-0. Pertandingan terakhir grup F, Piala Dunia 2022. Antara Kroasia versus Belgia berakhir antiklimaks. Laga ini berakhir tanpa pemenang, setelah skor 0-0 menutup jalannya pertandingan. Jalannya pertandingan kali ini sangat sengit, karena kedua tim sama-sama melepaskan jual beli serangan. Namun, penyelesaian akhir kedua tim sama buruknya, sehingga tidak ada gol yang tercipta. Berkat tambahan 1 poin ini, Kroasia mengunci posisi runner-up, dengan raihan 5 poin.
Sementara Belgia, harus puas finish di peringkat 3 dengan raihan 4 poin. Hasil Piala Dunia 2022, Jepang versus Spanyol, skor 2-1. Pertandingan seru tercipta di laga terakhir Grup E, Piala Dunia 2022. Spanyol secara mengejutkan kalah 1-2 dari Jepang. Spanyol awalnya unggul lebih dulu berkat sontekan Alvaro Morata di menit ke-12. Namun, di awal babak kedua, Jepang membalikkan keadaan. Ritsu Doan mencetak gol di menit ke-48, disusul kemudian Nao Tanaka di menit ke-51. Hasil ini menempatkan Jepang sebagai pemuncak klasemen Grup E dengan koleksi 6 poin. Sedangkan Spanyol harus puas di posisi 2, dengan 4 poin. Di pertandingan lain, kemenangan Jerman atas Kosta Rika memastikan kedua tim tidak lolos. Hasil Piala Dunia 2022, Kosta Rika versus Jerman, skor 2-4. Jerman mengejar Kosta Rika dengan skor telak 4-2. Pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi sejak awal. Jerman berusaha menggempur Kosta Rika dalam upaya mengejar tiket lolos ke babak 16 besar. Kali ini, 4 gol Jerman dicetak oleh Suri Gnabry, Kai Havertz di menit 73 dan 85, ditutup Niklas Füllkrug di menit 89. Kosta Rika memperkecil kedudukan melalui aksi Yeltsin Tejeda dan Juan Pablo Vargas. Kemenangan ini jadi torehan 3 poin perdana Jerman di fase grup Piala Dunia 2022. Sayangnya, mereka tetap tersingkir karena hanya mampu finish di peringkat ketiga.